Guys, tanggal 4 Maret 2024 kemarin merupakan batas akhir penutupan lelang tol Getaci. Bagaimana update-nya? Kita bahas di konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Surudi, menjejakkan langkah menuju inspirasi. Semoga teman-teman hari ini selalu sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di tanggal 4 Maret 2024 kemarin merupakan batas akhir ya untuk lelang tol Getaci yang diumumkan pemerintah gitu ya. Dan kira-kira sudah ada update-nya enggak sih gitu ya. Terkait hal ini saya pun telah melakukan browsing di media online ataupun di website pemerintah. Bagaimana sih kelanjutan progres lelang tol Getaci ini? Karena ya kalau di lelang ini sudah menemukan pemenangnya, ibarat kata kalau bangun rumah sudah ada pemborongnya, otomatis kan sudah ada kejelasan mengenai konstruksinya akan dimulai kapan, segera dibangun ya kan. Ini penting tahapan untuk menemukan atau menentukan siapakah pemenang pembangunan tol Getaci. Terkait hal ini saya kemudian browsing ke website BPJT ya, Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, ini yang saya temukan. Nah, teman-teman, untuk mengetahui sejauh mana update lelang jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis, kita bisa masuk melalui laman bpjt.pu.go.id. Di sana ada menu lelang jalan tol. Nah, di menu ini kita bisa mengetahui jalan tol mana yang saat ini sedang masuk proses lelang. Dan di sana juga terdapat pengumuman mengenai lelang jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis. Kita klik saja dan kita lihat, kita bisa mengetahui bersama poin-poin pentingnya dari pengumuman lelang jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis ini. Nah, ini sebuah pengumuman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol mengenai pembaruan pengumuman prakualifikasi pelelangan pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis. Nah, ini Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bermaksud melaksanakan prakualifikasi. Nama proyeknya pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis sepanjang 108,3 km. Dasar Hukum Kerjasama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan perubahannya PP 15 Tahun 2005 dan perubahannya Perpres 38 Tahun 2015 dan peraturan terkait lainnya. Perkiraan nilai investasi sebesar 31,04 triliun. Kalau kita lihat di sini lebih menurun ya dibanding pengumuman sebelumnya. Lingkup proyek melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pengoperasian, pemeliharaan untuk keseluruhan jalan tol, serta pelaksanaan konstruksi pada porsi badan usaha jalan tol. Dukungan pemerintah direncanakan dalam bentuk dukungan konstruksi pada seksi Nagrek Garut Utara, Garut Selatan. Jadi ada dukungan pemerintah dengan bentuk kerjasama, bangun, guna, serah dengan dukungan pemerintah. Panitia Pelelangan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengundang seluruh badan usaha, baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium untuk mendaftar prakualifikasi lelang jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis. Penjelasan umum mengenai dokumen prakualifikasi akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis tanggal 14 Maret 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat. Badan usaha atau konsorsium yang berminat diundang untuk memasukkan dokumen kualifikasi sesuai
kriteria dokumen prakualifikasi. Nah, ini juga ada yang penting juga mengenai perubahan jadwal prakualifikasi pelelangan pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis. Perubahan jadwal pelaksanaan prakualifikasi pelelangan adalah sebagai berikut. Batas akhir waktu pengambilan dokumen prakualifikasi yang sebelumnya tanggal 29 Februari 2024 menjadi 28 Maret 2024. Jadi mundur ya guys. Penjelasan dokumen prakualifikasi 7 November 2023 menjadi 14 Maret 2024. Sedangkan batas akhir waktu pemasukan isian dokumen prakualifikasi yang sedianya di tanggal 4 Maret 2024 mundur lagi menjadi 1 April 2024. Ini dia yang dapat kita temukan di laman bpjt.pu.go.id mengenai update pengumuman lelang jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Ciamis. Nah, demikian tadi sudah kita saksikan bersama bahwasanya di website BPJT ini ternyata lelang jalan tol Getaji ini kembali diperpanjang sampai dengan awal April 2024 ya. Jadi sudah mengalami beberapa kali pengunduran ya, dari awal Januari, kemudian awal Februari, awal Maret, sekarang masuk di awal April. Menyikapi hal ini ada dua kemungkinan. Kita menyikapi atau berpikiran secara positif, berpikiran secara negatif. Mungkin secara negatif saat ini belum ada yang memasukkan dokumen lelangnya, atau barangkali belum ada investor yang tertarik untuk membangun jalan tol ini. Apakah ini juga kebijakan politik? Kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau kita berbicara positif, kalau kita berpikiran positif juga bisa saja saat ini barangkali pemerintah sedang menyiapkan segala sesuatunya agar lebih sempurna lagi. Tetapi kalau menurut saya pribadi sih, secara logika ya, bahwasanya pemerintah dalam hal ini LMAN juga telah mengalokasikan untuk dana pembebasan lahan tol Getaji. Juga sebagian sudah dibayarkan uang ganti ruginya. Ya, sudah berjalan untuk proses pembebasan lahannya. Sepertinya tidak mungkin ya kalau tol Getaji ini dihentikan. Progresnya pasti akan berlanjut, memang masih dalam tahap lelang. Nah, ini saja sih bahwasanya saat ini untuk lelang tol Getaji diundur lagi. Ya, kita doakan semoga segera menemukan pemenang dari tol Getaji ini sehingga segera ada kejelasan mengenai konstruksi atau kapan dibangunnya tol Getaji ini. Oke, demikian update mengenai pembangunan tol Getaji ini. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi nih, admin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.